siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 1 Sungai Penuh, yaitu Bapak Armen Marta SSI. Yang kami hormati Ibu Sri SPD selaku pemateri kita hari ini, serta Bapak dan Ibu SMA Negeri 1 Sungai Penuh yang berbahagia. Ungkapan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya lah pada hari ini, Rabu 21 Agustus 2024, bersama-sama akan kita ikuti sosialisasi budaya positif di sekolah. Karena budaya positif di sekolah diyakini mampu menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hadirin yang berbahagia, kita awali acara dengan doa bersama sebagai wujud syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang dipimpin oleh Buya Apriani SAG. Kepada Buya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal 'aqibatu lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayat wa ba'dal mamat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sungai Penuh kepada yang terhormat Bapak Armen Marta SSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya lah kita hadir di ruang labor kimia SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Salawat serta salam kami pun kita kirimkan ke baginda Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Semoga kita semua mendapat syafaat di hari yaumil akhir. Amin. Yang kami hormati Bapak Ibu CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Sungai Penuh, Bapak Ibu Majelis Guru, peserta diseminasi budaya positif yang terakhir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu CGP Angkatan 11 yang sudah menggelar atau melaksanakan diseminasi pada hari ini, yang merupakan awal daripada penyampaian ya ide, gagasan, baik itu dari yang sudah
disampaikan ya, ataupun yang akan disampaikan yang merupakan diseminasi budaya positif. Seperti yang kami sampaikan bahwa diseminasi itu merupakan penyampaian ide, pikiran, gagasan dan seterusnya. Tentu yang akan disampaikan adalah hal-hal yang baik, yang pada akhirnya adalah bermuara pada peserta didik SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Maka untuk itu momen ini adalah momen terbaik untuk mengawali daripada niat baik dari Bapak Ibu CGP Angkatan 11. Tentu bagi Bapak Ibu peserta diseminasi pada hari ini juga akan bisa mengimplementasikan kepada peserta didik tentunya, di mana peserta didik merupakan target kita ya, supaya mereka itu perubahannya ada dari yang tidak tahu bisa jadi tahu, yang sudah tahu bisa lebih tahu lagi dan seterusnya. Jadi maka untuk itu hal positif ini silakan Bapak Ibu ambil yang baiknya ya, adalah momen terbaik untuk kita belajar, terus belajar, karena mengupdate diri seseorang guru itu adalah hal yang sangat mutlak, karena kita jangan ingin peserta didiknya saja yang mau diubah, sementara kita seorang guru tidak mau mengupdate diri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Sungai Penuh yang sudah berupaya melaksanakan diseminasi. Semoga apa yang sudah diberikan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita ikuti acara sosialisasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Ayu Lestari SPD. Kepada Ibu Sri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini telah diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di Wadah Kimia dalam acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh CGP Angkatan 11. Kemudian selawat beriring salam lalu kita hadiahkan junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan kepada rekan-rekan, kepada Pak Armen sebagai awak kurikulum, kemudian kepada rekan-rekan sejawat sekalian yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara diseminasi kami pada hari ini dalam rangka penimbasan kepada rekan sejawat oleh dari apa yang telah kami dapatkan pada PGP Angkatan 11 modul pertama, modul 1.4, dan kami diminta untuk mendiseminasikan kepada rekan-rekan yang ada di SMA 1 Sungai Penuh. Sebenarnya seharusnya lebih banyak, itu lebih baik, karena tapi keterbatasan waktu pada teman-teman atau rekan-rekan yang lain jadi dibatasi. Baiklah, saya langsung saja memaparkan apa yang telah kami dapatkan, yaitu tentang budaya positif diseminasi dengan rekan sejawat. Perkenalkan dulu, nama saya Sri Ayu Lestari. Nah, di budaya positif ini ada beberapa materi yang sudah kami pelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Kemudian ada posisi kontrol, restitusi, dan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Budaya positif
filosofi ini kenapa sangat penting untuk kita pahami? Itu berdasarkan filosofis dari Ki Dewantara, di mana pembelajaran kita itu haruslah nanti berakhirnya adalah di murid atau peserta didik kita. Jadi pembelajaran paradigma baru memastikan bahwa praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita tahu bahwa kita di SMA Negeri 1 Sungai Penuh ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi saya ingin percaya bahwa Bapak Ibu itu sudah tahu apa profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah gotong royong, kebinekaan global, terus bernalar kritis, kemudian inovatif, kreatif, dan yang terakhir adalah mandiri. Pengenalan untuk budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perubahan baik yang dilakukan siswa. Jadi yang awalnya kita mempelajari stimulus respon, dan sekarang ada namanya teori kontrol, ya, yang lebih yang pada penelitiannya itu lebih baik untuk kita gunakan pada peserta didik kita. Nah, ini dari pernyataan tadi, misalkan kita mengontrol seseorang. Nah, perubahan paradigma yang dimaksud adalah yang pada dasarnya kita mengontrol siswa atau peserta didik kita, itu sebenarnya pada dasarnya kita tidak bisa memaksa untuk siswa atau peserta didik kita mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi sebaiknya kita sebagai pamong, yaitu dengan tugas memomong siswa, artinya tetap mengontrol, tetapi dalam arti kata mengarahkan agar dengan memberi kebebasan kepada mereka untuk berinovasi, kemudian mereka menjalankan pemikiran mereka. Tapi kita sebagai pamong di sini dalam artian kalau mengontrol itu adalah ketika mereka sudah ke arah yang negatif, maka kita sebagai pagarnya agar apa yang sudah mereka inginkan bisa terkontrol dengan baik. Jadi bukan dalam artian kita memaksa keinginan kita. Itu artinya dari sini. Kemudian bagaimana perubahan paradigma stimulus respon yang awalnya tadi sekarang beralih ke teori kontrol. Nah, pada stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalkan kalau saya sebagai guru matematika, saya misalkan memaksa bahwa kamu kenapa nilainya 60, seharusnya kamu harus belajar lagi, ini kamu seharusnya nilainya harus 100. Nah, itu adalah hal yang tidak benar. Bagaimana caranya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dunia misalkan matematika, yaitu dengan menanyakan kenapa bisa nilai seperti ini, atau apa ada hal-hal yang bisa menghambat sehingga bisa nilai seperti ini. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge bahwa siswa ini atau memberikan pernyataan-pernyataan yang mungkin bisa menyakiti perasaan peserta didik kita. Kemudian ada perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Nah, seperti tadi, misalkan siswa tadi datang terlambat, kemudian atau misalkan rambutnya sudah panjang, nah, kita langsung memarahi atau mengucap kamu nih dasar bikin gini nggak bisa. Karena berdasarkan pengalaman saya, itu ada satu orang siswa kemarin, saya sebagai wali kelasnya, kemudian rambutnya panjang. Jadi ketika mau ujian semester itu rambutnya masih panjang, padahal sudah diwanti-wanti, sudah diancam-ancam mungkin ya. Kamu kalau rambutnya panjang nanti nggak bisa ikut ujian. Nah, pada hari H itu rambutnya juga masih panjang. Kemudian siswa
tidak masuk kelas. Nah ternyata itu adalah faktor ekonomi. Nah untuk memotong rambut saja mereka tidak memiliki biaya. Jadi kita sebagai guru tidak bisa langsung menjudge, oh kamu ini degil, kamu ini tidak peraturan tidak harus seperti itu. Jadi memang harus menanyakan, kita harus tahu bagaimana kondisi baik itu psikologi siswa, kemudian ekonomi, sosial dan budaya mereka. Jadi kita tidak bisa semena-mena untuk menjudge seseorang tersebut dengan apa yang kita pikirkan. Jadi berdasarkan teori kontrol, semua perilaku ini memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu juga sudah tidak bisa kita dengarkan. Yang bisa adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, dirubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Pada teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Pada teori kontrol itu berubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi misalkan apapun pertanyaan yang kita berikan kepada siswa, ketika dia menjawab salah, sebenarnya itu sudah menang. Kenapa? Mereka sudah berani mengemukakan pendapat mereka. Ya, seperti itu. Kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku. Ini ada 2 pertanyaan pemantik untuk kita memahami arti disiplin dan 3 motivasi perilaku. Yang pertama adalah disiplin dan hukuman, apakah artinya sama atau berbeda? Nah, mengapa demikian? Yang kedua, apakah makna kata disiplin apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata disiplin? Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, kita kebanyakan yang tertanam pada pikiran kita adalah disiplin itu tidak datang tepat waktu dan sebagainya. Padahal pemahaman disiplin itu sebenarnya lebih luas dari itu. Berdasarkan dari bahasa Latin, disiplina bahasa Latinnya yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Itu berdasarkan dari pernyataan Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Ini sering kita tanamkan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Nah, jadi pola pikir seperti ini nanti setelah pemahaman materi ini mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengubah pola pikir kita tentang disiplin dan bisa berkolaborasi bersama. Kemudian teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi di sini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Namun yang pertama yang kedua ini motivasinya adalah datang dari dari luar atau motivasi eksternal. Jadi belum ada kesadaran. Jadi karena biasanya kita menghukum ini untuk mereka misalkan datang ke sekolah, ada siswa datang ke sekolah, guru-guru lari-lari, itu bukan karena mereka sadar bahwa mereka harus menuntut ilmu tepat waktu, bukan, tapi karena mereka merasa mereka takut dihukum, ya, mendapat hukuman dan yang akan membuat mereka tidak nyaman nanti dalam berada di sekolah. Nah, itu yang harus kita hindari. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, misalkan mungkin ada rekan-rekan datang ke sini biar mendapat imbalan, saya rasa tidak. Mudah-mudahan semuanya ikhlas untuk berbagi ilmu dengan kalian yang sudah dahulu mendapatkannya. Kemudian kalau untuk motivasi eksternal ini kalau terus-menerus kita lakukan, maka
penghargaan dari guru atau pihak sekolah, maka mereka tidak akan tidak akan memindahkan apa-apa yang menjadi aturan dari sekolah. Ya. Jadi yang kita harapkan adalah motivasi perilaku manusia yang ketiga, yaitu adalah motivasi yang datang dari diri siswa itu sendiri. Jadi mereka sadar bahwa belajar itu adalah memang pembelajaran sepanjang hayat. Walaupun tidak di sekolah, mereka juga harus belajar. Ya, walaupun tidak di sekolah, mungkin di tempat-tempat lain yang informal juga mereka wajib untuk belajar. Jadi hal-hal itulah yang harus tugas kita nanti sebagai seorang guru untuk menanamkan, termasuk saya sendiri, merupakan tugas berat buat kita semuanya untuk bagaimana cara kita bisa menanamkan kesadaran pada diri siswa bahwa apa yang mereka lakukan itu untuk diri mereka sendiri. Kemudian dan hal ini sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi mereka mulai dari diri sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di sekolah atau di kelas nanti adalah ada namanya keyakinan kelas. Nah, bagaimana pengaruh hukuman penghargaan nanti di kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, untuk keyakinan kelas, saya yakin dan percaya bahwa semua kita sudah mulai melakukannya di kelas masing-masing. Namun saat ini saya ingin menekankan saja atau mengingat kembali bahwa tindakan atau perilaku yang dilakukan guru akan menentukan lingkungan yang positif, atau apakah kita ingin memilih lingkungan yang positif atau lingkungan negatif yang ada di kelas tempat kita melakukan pembelajaran nantinya. Kemudian untuk membangun lingkungan positif di kelas, kita harus menerapkan keyakinan kelas yang tujuannya nanti adalah mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya. Di keyakinan kelas ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi sebelum kita melakukan keyakinan kelas, biasanya kita melakukan kesepakatan kelas. Jadi sebelum belajar, kalau wali kelas biasanya ada kesepakatan kelas. Kalau kita bukan wali kelas atau guru mata pelajaran, ada kesepakatan mapel ya mata pelajarannya. Dari kesepakatan kelas tadi banyak, tentu ada misalkan ada 35 orang siswa. Mereka kalau kita minta satu orang itu membuat 3 kesepakatan kelas, maka ada 35 orang kali aja 3. Jadi tidak semua yang nanti akan kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas itu adalah rangkuman dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat nanti. Itu yang akan kita bisa di print atau dibuat dalam bentuk sebaik mungkin agar siswa nanti bisa tertanam pada diri mereka keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Ini contohnya tadi, ini kesepakatan kelas: datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran tertib. Kemudian kesepakatan kelas lainnya, dalam contoh lain adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini adalah kesepakatan kelas. Nah, ini yang saya buat, kesepakatan kelas yang pernah saya buat pada 11E, yang mapel matematika ini saya buat dalam bentuk Jamboard di aplikasi Jamboard online ya. Jadi ini selain menghemat biaya, sebenarnya menghemat biaya juga waktu juga bisa terhemat. Jadi siswa tidak berbondong-bondong datang ke depan. Tapi boleh sebenarnya untuk membuat kesepakatan kelas itu tidak harus pakai stick note. Ya boleh mereka pribadi memaparkan sendiri. Nah, kata-kata yang kita pilih pada nilai-nilai kebajikan tadi untuk keyakinan kelas tadi itu tidak harus panjang, harus kita paparkan sebuah kalimat, tidak harus seperti itu. Itu adalah kesepakatan kelas. Misalkan tidak boleh datang, boleh terlambat hanya 10 menit. Itu adalah kesepakatan kelas. Namun keyakinan kelas yang kita buat itu kata-katanya sederhana saja. Ini yang merangkum misalkan komitmen. Nah, misalkan mereka berkomitmen untuk menjadi tim hebat, ini dan sebagainya. Itu kita rangkum dalam komitmen. Atau mengerjakan tugas tepat waktu, tidak boleh datang tepat
tepat waktu. Jadi kita rangkum ke dalam disiplin. Jadi kata-kata untuk keyakinan kelas itu adalah kata-kata seperti ini. Ya. Gotong royong, tegar rasa, dermawan, harga diri, rendah hati, menghormati, menghargai. Itu adalah kata-kata dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini berbeda dengan kesepakatan kelas. Ini rangkuman dari kesepakatan kelas adalah keyakinan kelas. Kemudian kalimat-kalimat dalam pembuatan kesepakatan kelas itu haruslah kalimat-kalimat yang positif. Misalkan datang tepat waktu, itu adalah kalimat positif, tidak boleh kalimat negatif. Misalkan tidak boleh datang terlambat, itu kalimat negatif. Kita ganti dengan datang tepat waktu. Ya, jadi kalimatnya haruslah kalimat yang positif. Kita tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Jadi mudah-mudahan sudah paham perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kemudian ini contoh perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini perintahnya. Kalau peraturan kelas selalu kembalikan buku pada tempatnya, tapi keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Jadi selalu bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Sudah diambil bukunya, silakan cepat dikembalikan. Atau sudah mencoret-coret kursi teman, setelah itu silakan dihapus kembali. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi cukup singkat keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya boleh keselamatan, boleh menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Mungkin termasuk di situ mau membuat dilarang merokok dan sebagainya. Kemudian peraturan bergantian atau menunggu giliran, itu peraturan, tapi pada keyakinan kelas kita ubah menjadi menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker pada peraturan dan bisa kita rubah menjadi keyakinan kelas dengan kesehatan dan keselamatan. Kemudian peraturan yang terakhir ini contohnya ya, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka bisa kita rubah menjadi keyakinan kelas, keselamatan dan keamanan. Dan ada contoh-contoh yang lain mungkin sudah pernah kita lakukan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa merupakan hukuman. Ya, jadi penghargaan itu tidak menyenangkan hati seseorang, tetapi juga bisa merupakan hukuman bagi seseorang itu sendiri yang mendapat penghargaan. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, nah itu akan menjadi hukuman kepada mereka jika untuk selanjutnya mereka tidak bisa memenuhi apa yang sudah mereka lakukan tadi yang sudah mendapat penghargaan tadi. Kemudian penghargaan hukuman, ada penghargaan tidak efektif, penghargaan juga bisa merusak hubungan, dan penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi misalkan kalau penghargaan merusak hubungan, misalkan saya sama Bu Maya sama-sama menjadi wali kelas misalkan, wali kelas IPS yang anak-anaknya didiam. Dan suatu saat Bu Maya mendapat penghargaan, misalnya pertanyaan bagi saya, kenapa saya tidak berdatang sama-sama menjadi wali kelas? Nah itu bisa merusak hubungan saya dengan Bu Maya. Ya. Jadi penghargaan itu ada sewaktu-waktu bisa juga merusak hubungan seseorang. Kemudian penghargaan juga memberi hukuman. Nah mereka yang sebenarnya mungkin kalau penghargaan menghukum itu mungkin merasa mereka tidak profesional di bidang itu, tapi dapat penghargaan itu juga merupakan tekanan bagi mereka sendiri. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan mengurangi ketepatan. Dan saya ada di materi, saya lupa nama penelitinya di materi yang sudah dipelajari. Itu ternyata anak TK dan ke bawah itu mereka sebenarnya tidak perlu diberikan penghargaan. Karena penghargaan itu merupakan tidak tepat kita berikan. Kenapa? Misalkan anak saya umur 5 tahun, ketika dia menyusun puzzle dan
dan dia berhasil menyusunnya dengan benar, dan mereka sudah melaksanakan. Sebenarnya keberhasilan mereka menyusun puzzle itu sudah merupakan penghargaan dari dalam diri mereka sendiri. Itu penghargaan yang mereka peroleh. Jadi sebenarnya tidak perlu kita buat, kita kasih. Misalkan kalau dia berhasil menyusun puzzle, kita berikan jam tangan misalkan. Itu kurang tepat ya. Jadi pada anak umur di TK ke bawah itu mereka sudah berhasil melakukan proyek yang mereka inginkan. Itu mereka sebenarnya sudah menghargai diri mereka sendiri, mendapat penghargaan dari dalam diri mereka sendiri. Itu namanya penghargaan alami dari dalam diri. Jadi tidak perlu kita membuat atau memberikan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi dari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi karena keterusan mendapat penghargaan, akhirnya kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya sudah melakukan hal yang baik, ya. Karena ketergantungan dengan penghargaan tersebut. Jadi ketika penghargaan tidak lagi diberikan, maka motivasi kita akan berkurang untuk melakukan hal-hal baik. Kemudian dihukum oleh penghargaan selanjutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit. Ini ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya tersebut termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Jadi hanya ingin mendapat sanjungan dari guru. Ya. Seperti tadi saya masuk kelas, saya minta izin untuk diseminasi hari ini. Jadi saya tidak tahu mereka jujur atau tidak. Bu, kenapa Bu? Enaknya belajar. Padahal saya nggak tahu. Mungkin mereka senang kalau sebenarnya gurunya sudah keluar ya. Tapi Bu, masa Bu ibu begitu? Kami masih mau belajar. Nah, jadi karena seperti itu mereka saya izin mendapatkan pujian dari saya. Ternyata kelas ini sebenarnya rajin. Mudah-mudahan seperti itu ya. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Dan ini sering sebenarnya saya seperti adanya peringkat kelas. Sebenarnya dianjurkan lagi adanya peringkat kelas, ada dibuat peringkat kelas di kelas. Karena ini akan adanya persaingan yang menciptakan kecemasan. Nah, sisi negatifnya adalah sebenarnya kan siswa ini mereka memiliki keistimewaan mereka masing-masing. Mereka memiliki bakat masing-masing. Mungkin ada yang juaranya di matematika, mungkin teman di pelajaran yang lain, mungkin ada yang senangnya di bidang seni budaya. Jadi kita tidak bisa mencap bahwa peringkat pertama ini adalah yang paling hebat dan mereka yang peringkat terakhir adalah mereka ini yang paling pemalas atau yang paling bodoh. Mungkin mereka nilainya tinggi di bidang-bidang lain. Ya, jadi penghargaan ini menciptakan persaingan. Salah satu contohnya adalah seperti itu tadi. Sebenarnya kurikulum merdeka itu tidak boleh lagi adanya penguasa ranking sebenarnya. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi ketika mereka yang tidak diberi penghargaan tadi, yang awalnya motivasinya menggebu-gebu, ketika melihat temannya yang diberi penghargaan dan dia tidak, maka mereka akan berhenti untuk melakukan hal-hal baik tadi. Kemudian untuk hukuman tadi ya, ada keyakinan kelas itu pada kelas juga kita harus melihat kebutuhan dasar peserta didik kita atau kebutuhan dasar yang tercantum ini pada kebutuhan dasar manusia. Ada kasih sayang, perhatian kasih sayang,
ada penguasaan, ada kesenangan, dan ada di sini adalah kebebasan atau freedom. Ya. Nah sebenarnya ketika siswa kita tadi melakukan kesalahan di kelas, kita yang seperti awal tadi kita tidak boleh langsung menjudge mereka bahwa mereka salah. Ya kita lihat dulu, kita perhatikan dulu. Mungkin ada gelas yang kosong di antara 5 kebutuhan dasar tadi yang belum penuh ya gelasnya. Mungkin di rumah mereka kurang mendapatkan kasih sayang, jadi gelas kasih sayangnya kurang. Maka mereka akan membuat hal-hal yang di kelas yang nantinya akan memancing perhatian kasih sayang baik oleh temannya maupun oleh guru. Kemudian mungkin ada siswa yang di kelas itu memperlihatkan bahwa dia ini adalah seorang penguasa, makanya selalu mengatur-ngatur temannya. Misalkan di kelas, yang mana tahu di lingkungan keluarga gelas powernya ini kurang penuh, kurang terisi. Jadi mereka melampiaskan di kelas atau di sekolah. Dan begitu juga dengan survival atau kebutuhan hidup, fun, freedom. Ya. Kalau fun ini adalah kesenangan, mungkin di kelas sering memainkan musik saat belajar dan sebagainya. Berarti ini anak ini sudah pasti di lingkungan rumahnya atau keluarganya ini kurang dengerin musik, mungkin nggak boleh dengerin musik di rumah. Jadi dibiasakan di kelas, ya. Jadi kita tanya dulu kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyinggung perasaan mereka, sehingga kita bisa memastikan ternyata si A ini kebutuhan dasar ini nih yang kurang ini, mungkin freedomnya atau kebebasannya. Nah ini ibu guru bilang, ya aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Jadi kebutuhan apa kira-kira Bapak Ibu? Kebutuhan kesenangan ya atau fun tadi ya. Jadi mereka mungkin ingin melampiaskan kebutuhannya adalah kebutuhan funnya di kelas. Ibu tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah ini kebutuhan ini ya perhatian. Jadi mungkin di lingkungan keluarganya mereka kurang mendapatkan perhatian, jadi ingin mendapatkan perhatian di sekolah. Nah ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru ini biasanya ada 5. Ada sebagai penghukum, ada posisi kontrol itu sebagai guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada posisi kontrol teman, ada pemantau mungkin, dan terakhir ada manajer yang seharusnya ini yang harus kita lakukan kita sebagai manajer. Jadi sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini adalah sebenarnya adalah identitas gagal, ya merupakan mereka siswa nanti mendapat kontrolnya dari eksternal. Ini harus kita hindari. Kemudian identitas berhasil atau sukses itu adalah posisi teman atau pemantau. Ini berhasil atau sukses tapi belum berhasil sepenuhnya, masih merupakan kontrol dari luar atau eksternal. Identitas baru itu merupakan identitas keberhasilan atau sukses, kontrolnya dari dalam diri atau internal. Nah, motivasi dari masing-masing ini kita lihat perbedaannya. Guru berbuat, kalau pada penghukum ini, bagaimana cara guru berbuat? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kemudian menyindir-nyindir. Nah, ini adalah guru memposisikan dirinya sebagai penghukum. Kemudian kalau dia sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu perbuatannya adalah berceramah terus, ya. Kemudian mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Nah, seharusnya misalkan ini, nah kamu jangan seperti ini, kamu nggak kasihan dengan ibu, nanti ibu dimarahin sama sekolah loh. Nah ini adalah itu berarti kita sudah memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah kepada siswa. Jadi kalimat-kalimat seperti ini harus kita hindari. Nah, atau ibu kecewa sama kamu,
kamu sudah seperti ini, itu juga kalimat membuat rasa bersalah ya pada diri siswa. Nanti imbasnya itu akan bentuk jangka panjang. Kemudian sebagai teman itu guru berbuatnya adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur. Nah kalau sebagai teman misalkan kita tidak ada batasannya lagi, itu sudah sebagai teman juga harus dihindari. Nanti kita tidak bisa siswa tidak mau menghargai atau apapun yang kita ucapkan, nanti kalau kita tidak memenuhi apa yang diinginkan, maka mereka akan tidak mau lagi, tidak termotivasi lagi dalam melakukan sesuatu yang baik. Kemudian sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Misalkan kamu tahu peraturan kita hari ini, misalkan dia tidak memakai pakaian lengkap, misalkan ya, kamu tahu peraturan kalau tidak memakai pakaian lengkap, maka kamu nanti diskors selama 2 jam. Jadi pemantau itu adalah mereka menjalankan komitmen awal di kelas. Misalkan kalau tidak memakai seragam lengkap, maka dia diskors selama 2 jam. Itu sudah disepakati di awal kelas. Maka pemantau ini adalah menjalankan kembali apa yang sudah disepakati. Jadi mereka menghitung dan mengukur. Kemudian sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian pada penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu kalau kita mengatakan seperti itu pada penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya kepada kamu. Ibu stres. Nah itu pembuat rasa bersalah. Kalau pada teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Itu adalah pernyataan posisi sebagai teman. Kemudian kontrol sebagai pemantau itu kamu tahu peraturannya apa atau apa peraturannya. Nah itu adalah sebagai pemantau. Sebagai manajer apa yang kita yakini, misalkan kamu sehari ini terlambat ya, coba keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar. Nah itu adalah sebenarnya kalimat-kalimat manajer tadi. Jadi mereka mengkoreksi kembali kesalahan apa yang mereka lakukan, kemudian keyakinan kelas mana yang sudah mereka langgar. Kemudian motivasi untuk hasilnya, kalau pada penghukum itu memberontak di siswa-siswa yang kita berikan pernyataan-pernyataan kasar seperti itu, maka mereka akan lebih memberontak lagi, menyalahkan orang lain, dan akhir-akhir ujung-ujungnya mereka akan berbohong supaya mereka tidak dihukum tadi. Kemudian berbuat rasa bersalah itu menyembunyikan atau menyangkal juga sama berbohong. Kemudian pada teman, kalau memposisikan diri sebagai teman, hasilnya adalah kalau selalu kita berikan penghargaan, kemudian mereka akan ketergantungan. Kemudian pada posisi kontrol sebagai pemantau, hasil akhirnya nanti siswa itu akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi jika diawasi saja, mereka akan menyesuaikan diri diawasi, mereka akan patuh. Kalau tidak diawasi, mereka akan melanggar. Nah ini kemudian untuk manajer itu hasil akhirnya adalah penguatan pada pribadi siswa tersebut. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, sebagai penghukum adalah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau pada pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru berdasarkan peraturan hukum di dunia berkualitas. Kemudian pada manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian pada penghukum, murid itu akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kita dicap sebagai soal pemarah, kita sebagai penghukum. Kemudian pada pembuat rasa bersalah, itu murid akan selalu maaf bu, atau maaf pak, jika mereka berbuat kesalahan. Jadi selalu mereka menyatakan seperti itu. Nah kalau kita musibkan sebagai teman, maka murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Ketika kita tidak memenuhi apa yang mereka inginkan. Sebagai pemantau, murid akan berkata, berapa
berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, karena tadi guru yang selalu menghitung dan mengukur berdasarkan aturan-aturan tadi. Sedangkan pada posisi manajer itu murid akan berkata, bagaimana caranya saya tidak memperbaiki keadaan. Nah, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi dia mencari solusi sendiri. Kemudian dampak pada murid, kalau kita selalu menghukum mereka akan mengulangi kebiasaan tersebut karena sudah berontak lagi. Kemudian pada perbuatan rasa bersalah, dampaknya adalah siswa tersebut merasa rendah hati, ya, atau rendah diri. Kemudian pada posisi teman, maka dampak kepada murid adalah murid menjadi lemah, tidak mandiri dan akan tergantung terus kepada gurunya. Sebagai pemantau, dampak pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian dampaknya kita posisikan diri kita sebagai manajer, maka siswa tersebut bisa mengevaluasi dirinya sendiri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Maka pada 5 posisi kontrol ini kita harap kita semua sebagai guru bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer baik di sekolah maupun di kelas tempat kita melakukan pembelajaran. Jadi biar siswa kita bisa lebih mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau filosofis Ki Hajar Dewantara yang merupakan acuan kita pada kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sampailah kita kepada restitusi. Jadi kalau tidak salah ini adalah materi terakhir di modul kami. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini diharapkan dari kesalahan mereka, dari kesalahan yang awalnya mereka lakukan, ternyata setelah mereka melakukan kesalahan, mereka memiliki karakter yang lebih kuat lagi, lebih positif lagi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menyebut kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian juga fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ini langkah-langkah kita melakukan restitusi. Tahapan restitusi tadi namanya adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas pada tahapan awal ini sangat penting sekali. Itu untuk membuat rasa aman dulu dari siswa tadi yang bermasalah tadi. Jadi kalau siswa yang bermasalah kita panggil, kita lakukan 3 hal. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu tujuannya adalah membuat siswa tersebut merasa aman, nyaman dulu, ya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Itu adalah kita agar mereka menyadari sebenarnya kesalahan apa yang mereka sudah lakukan. Jadi mereka sudah bisa memikirkan sendiri. Jadi nggak perlu kita marah-marahin. Mereka sudah tahu sendiri. Oh, ternyata saya sudah membuat kesalahan seperti ini. Kemudian yang terakhir baru kita menanyakan keyakinan. Ya, kita tanyakan sebenarnya apakah dia sudah mengetahui peraturan atau keyakinan kelas mana yang sudah mereka langgar. Nah, untuk menstabilkan identitas, setiap orang pernyataan atau kata-kata yang bisa kita lontarkan adalah misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan ini. Ibu sebenarnya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu adalah pernyataan-pernyataan dalam menstabilkan identitas yang membuat siswa kita bisa merasa aman dulu. Ya, jadi mereka tidak cemas ketika mereka sudah melakukan kesalahan. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, pernyataan atau kalimat yang bisa kita ucapkan kepada siswa salah ini contohnya ya, mungkin ada lagi kalimat-kalimat yang lain. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, jadi kalimat atau pertanyaan atau pernyataan
bisa kita gunakan. Yang terakhir, langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan tadi. Ini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita bisa menanyakan. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini juga bisa kita berikan kepada siswa pernyataan-pernyataan seperti ini. Ini salah satu contoh dari restitusi yang sudah saya lakukan. Jangan dilihat aktornya, karena ini aktornya masih amatir, ya. Mungkin bisa sebagai contoh saja, kita belum sempurna, jauh dari kesempurnaan. Kedengaran ya? Saya ceritakan saja. Ini adalah Pak Fauzan ini adalah siswa yang berprestasi dalam ekstrakurikuler. Namun pada pelajaran ketika kami melakukan ulangan, jadi dia mencontek melihat Google. Nah, itu saya dapatkan informasi dari teman-temannya. Kemudian siswa tersebut saya panggil dan saya tanyakan dulu, dari apakah benar kamu melihat Google benar? Jadi saya tanyakan dulu alasannya. Alasannya adalah dia baru sudah melakukan latihan untuk persiapan pertandingan dan sampai malam, terus malamnya nggak sempat lagi belajar karena sudah capek, langsung tidur, jadi nggak belajar. Jadi pernyataan yang saya berikan kepada si Fauzan ini adalah, oh ya, ibu juga pernah melakukan hal seperti itu, atau ibu juga pernah mendapati situasi seperti kamu. Nah, itu adalah pernyataan menstabilkan identitas. Jadi mereka sudah merasa aman dulu atas kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian dari itu baru saya tanyakan, kira-kira Fauzan untuk selanjutnya gimana Fauzan? Baru dia sebutkan, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Ini juga bisa kita memvalidasi kesalahan tadi, ya, tindakan yang salah tadi. Jadi validasi tadi dengan pemaparannya adalah dia akan memanage waktunya sedemikian hingga mengatur kembali waktunya nanti agar bisa diselipkan untuk belajar juga di sela-sela latihan katanya. Nah, terakhir adalah saya tanyakan, kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar, Fauzan? Baru dia tanya, oh ya Bu, keyakinan kelas yang sudah saya langgar adalah bertanggung jawab dan jujur, kan? Jadi dia, dan terakhir baru dia sebutkan bahwa dia merasa bersalah dan akan memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, kira-kira seperti itu, karena suaranya tidak terdengar dengan jelas pada yang fokus tadi. Demikian penjelasan dari saya. Mungkin kalau rekan-rekan ada yang mau ditanyakan, ada yang masih belum paham, saya coba bisa, kalau saya jawab, saya ya. Saya silakan kembali ke Bu Desi. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Yang menarik sekali paparan yang disampaikan pada siang hari ini tentang budaya positif. Namun pasti ada hal-hal yang masih membuat Bapak dan Ibu ingin tahu lebih jauh tentang budaya positif. Untuk itu kami persilakan untuk yang mau bertanya. Tapi kita batasi pertanyaannya 2 saja karena mengingat waktu ya. Tapi terlebih dahulu angkat tangan dan perkenalkan diri, nama siapa, kemudian ngajar apa. Ya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Veronica. Di sini yang ingin saya tanyakan, tadi Ibu Sri memaparkan banyak sekali contoh-contoh ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita mengatasi anak yang sering dibully sama kawan-kawannya di kelas. Malah kadang hampir satu kelas gitu ya, karena dia itu pendiam atau gimana, jadi dia sering dibully. Bagaimana penerapannya di segitiga restitusi yang Ibu jelaskan tadi? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih pertanyaan dari Ibu Cynthia sangat bagus sekali. Ya, kami serahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih Bu Cynthia pertanyaannya. Semoga bisa nanti menginspirasi kita semua. Dan saya juga baru mencoba-coba menjawabnya. Dan teman-teman yang lain mungkin juga memiliki solusi yang lebih baik nantinya ya. Jadi kalau menurut saya kalau ada kasus bully itu yang sudah nampak sekali, sekarang juga sedikit berita juga sangat sering kita dengarkan di berita-berita. Untuk yang kasus bully, yang pertama yang tentu kedua belah pihaknya yang harus kita panggil. Yang bukan hanya yang dibully saja, itu pembulinya itu yang paling penting untuk kita panggil ya. Kalau untuk yang dibully dipanggil, kemudian kalau memang yang si bully ini kalau dia tidak bermasalah terhadap pembulian dari teman-temannya, saya rasa tidak ada masalah. Artinya tidak ada dampak baik dalam dirinya, kemudian ataupun dalam tingkah lakunya di rumah atau di sekolah. Ya, tidak jadi masalah kalau memang karena mungkin dia orangnya bebal mungkin, karena dia sudah tahu cara mengatasi bullying. Ya, sekarang sudah belajar kemarin kita kemarin ya bullying ya, bullying. Bagaimana cara kalau kita sudah dibully, dia sudah tahu langkah-langkahnya, mungkin dia tidak merasa risih. Jadi tidak perlu diadakan diskusi kecuali mereka bermasalah, boleh kita panggil. Misalkan kita tidak tahu bahwa dia sedang dibully, misalkan anak-anak ini cenderung kita lihat dia sering lesu atau di kelas sering menyendiri, itu harus kita panggil. Jadi kita panggil, kita tanyakan kenapa hal seperti itu. Bu, saya lesu, Bu, kayak saya sering ini, Bu, saya nggak mau ikut lagi sekolah, tidak mau lagi nggak semangat lagi belajar karena gini. Kita dengan diskusi ya, oh seperti itu ya, tidak apa, ibu juga pernah dibully sama teman-teman ibu. Jadi kita tapi ibu menyikapinya dengan begini kan, seperti itu. Kemudian mungkin ada pernyataan, ada keluhan lain untuk kita tanyakan seperti itu ya. Iya Bu, gini. Jadi kita tanyakan sebenarnya kenapa kamu dibully? Apa yang melatar belakangi kamu bisa dibully oleh teman? Ini Bu, saya di kelas atau mungkin permasalahannya di kelas saya memakai mungkin saya sering ribut di kelas atau apa ya. Terus ini kita diskusi, jadi kita tanyakan, jadi keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Ini Bu, jadi kita tanyakan dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Kemudian untuk yang pembulinya juga harus dipanggil kalau memang itu berdampak yang sangat negatif kepada temannya tadi. Ya, tidak bisa kita biarkan. Jadi memang si pembuli tadi ini yang merupakan mungkin ulat bulunya, ya kita panggil, kita tanyakan kenapa kamu membuli ini, dengan alasan-alasan kita berikan pernyataan yang bisa membuat dia nyaman. Sebenarnya kesalahan kamu tidak begitu berat. Sebenarnya kamu tidak harus melakukan hal ini loh. Seperti itu adalah menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Kita stabilkan identitasnya agar dia emosionalnya juga stabil. Nah kemudian setelah dia jawab, baru kita sebutkan, kamu tahu nggak kesalahan yang kamu lakukan itu berdampak begini loh sama teman kamu. Kamu tahu nggak yang kamu lakukan itu sudah baik atau belum? Dia akan mengoreksi dirinya sendiri. Nah kemudian yang terakhir nanti setelah dia sudah menyadari apa yang dilakukannya itu sudah salah dan melanggar keyakinan, maka kita tanyakan, nah kira-kira dari yang sudah kamu lakukan tadi, keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Jadi dia akan mengoreksi dirinya sendiri, dia menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi kita tanya, nah kira-kira nanti setelah ini apa yang harus kamu lakukan perbaiki hal ini? Dia akan menjawab, ya Bu, saya akan minta maaf kepada teman saya tersebut, saya tidak akan mengulanginya lagi. Mudah-mudahan seperti itu hasil akhirnya yang kita harapkan. Itu posisi yang luas, boleh ditanyakan lagi. Terima kasih kepada Ibu Sri atas paparannya tentang pertanyaan dari Ibu Jiria. Saya rasa cukup ya, karena melihat waktu ya, kami persilakan Ibu Sri kembali ke tempatnya ya.
selesailah sosialisasi budaya positif kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan kepada siswa dan siswi SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.